Shalom, selamat sore saudara-saudara sekalian. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam ibadah sore. Dan hari ini saudara, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari khotbah seri kita di dalam kitab Lukas. Terutama kita lagi mendalami pasal-pasal pertama kitab Lukas yang menceritakan tentang narasi kelahiran Tuhan Yesus. Ini tidak disengaja saudara karena momen Natal kita berkhotbah atau membahas tentang narasi kelahiran Tuhan Yesus, tapi memang saat kita membahas kitab Lukas memulai kitab ini dengan narasi, dan juga nanti di pasal 2 kita akan belajar juga tentang masa kecil dari kehidupan Tuhan Yesus. Nah, saudara, selama 2 minggu terakhir ini kita sudah mempelajari khususnya dari seorang tokoh yang bernama Maria. Kita sudah melihat 2 minggu yang lalu bagaimana malaikat Tuhan mendatangi Maria, memberikan Maria satu janji untuk dia melahirkan juru selamat dunia Tuhan Yesus Kristus. Ini pastinya adalah satu berita yang besar bagi seorang Maria yang sederhana. Dan berita ini tidak hanya mengatakan bahwa Tuhan akan memakai rahim Maria saja untuk melahirkan juru selamat, tetapi Tuhan juga akan mengubah kehidupan Maria menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita di dalam Kristus, anak yang akan dilahirkannya sendiri. Dan kita melihat ini juga betapa sukacita yang Maria minggu lalu saat kita melihat ujian Maria. Saat Maria bertemu Elisabet, dikatakan di situ Elisabet yang juga saat itu sedang mengandung, yaitu mengandung bayi Yohanes Pembaptis, dia pun juga dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Saudara, sukacita yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam berita Natal ini sejatinya adalah sukacita yang sebetulnya kita tidak layak terima. Tetapi sukacita ini dinyatakan bukan karena kehebatan atau usaha kita, tapi ini sukacita yang Tuhan sendiri nyatakan kepada kita semuanya karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini saudara, kita akan meninggalkan Maria dan kita akan kembali melanjutkan seri khotbah kita ke tokoh yang sebenarnya 3 minggu lalu sudah kita bahas, yaitu tentang Zakaria dan Elisabet yang mendapat janji kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang dikatakan nanti akan mempersiapkan jalan untuk pelayanan dan kedatangan Mesias. Dan hari ini dalam perikop kita akan melihat penggenapan janji yang Tuhan sudah berikan kepada Zakaria, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis, yang juga akan diliputi dengan satu sukacita yang besar. Namun saudara, sukacita yang datang kepada Zakaria dan Elisabet yang kita pelajari hari ini, itu bukanlah sukacita yang datang begitu saja. Sukacita ini datang di dalam satu transformasi, satu perubahan besar yang terjadi dalam diri Zakaria. Dan kita juga akan melihat bagaimana transformasi ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Injil ke dalam kehidupan kita. Dan penting bagi kita saudara untuk melihat, kembali menyadari bagaimana Injil mengubah kehidupan kita, agar betul-betul kita dapat mengalami dan melihat sukacita yang penuh di dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saudara kita membuka firman Tuhan kita hari ini dari kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama ayat 57 sampai 66. Lukas pasal pertama 57 sampai 66. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semuanya. Mari saudara memperhatikan di liturgi cetak saudara, di layar di belakang saya, atau di gadget-gadget atau alkitab yang saudara bawa. Ya. Inilah firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Mari kita berdoa sebelum kita
masuk lebih dalam ke dalam keluarga kita. Bapa, melalui sebuah kisah yang menakjubkan di Tuhan, kami berdoa agar Kau kembali memperlihatkan kami, menghadapkan kami kepada kuasa Injil-Mu yang mampu mengubahkan setiap daripada kami, Tuhan. Dan Bapa, terlebih lagi Tuhan, biar hari ini kami juga menyadari melalui berita ini akan siapakah kami di hadapan-Mu, Tuhan, dan bagaimana kami hidup senantiasa untuk berjalan sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang Kau perkenankan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, biar Kau berbicara melalui firman ini melebihi dari kapasitas hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan pada sore hari. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, hanya ada 2 poin yang akan saya bagikan kepada kita semua dalam kesempatan ini. Dan poin ini adalah sebenarnya satu kalimat panjang yang saya pecah menjadi 2 poin. Ya, jadi poin ini adalah Injil mentransformasi kita di dalam kemurahan Tuhan agar kita dapat percaya penuh pada janji-Nya. Ya, jadi ini adalah poinnya, ini adalah apa yang akan kita renungkan bersama-sama dalam firman hari ini, yaitu Injil mentransformasi kita, yang pertama di dalam kemurahan Tuhan, kedua agar kita dapat percaya penuh pada janji-Nya. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Injil mentransformasi kita di dalam kemurahan Tuhan. Saudara, narasi kelahiran Yohanes Pembaptis ini yang baru saja kita simak bersama itu dibuka oleh Lukas dengan menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah penggenapan janji Tuhan yang ia nyatakan pada Zakaria dan Elisabet. Nah, kita, kalau saudara ingat peristiwa yang sebelum ini yang terjadi pada Zakaria, yang 3 minggu lalu sudah kita baca bersama-sama, kita melihat Zakaria didatangi oleh malaikat Gabriel, malaikat yang sama mendatangi Maria, dan memberikan berita bahwa Elisabet akan mengandung. Nah, ini adalah, saudara, jadi ini adalah janji yang kita sudah dengar sebelumnya, ini digenapi sekarang di bagian ini. Dan di ayat 58 dikatakan di situ bahwa sebenarnya persalinan Elisabet ini, kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga sudah didengar oleh tetangga-tetangga dan sanak saudaranya. Dan karena itu, saat Yohanes Pembaptis ini lahir, sukacita itu tidak hanya diterima oleh Zakaria dan Elisabet, tetapi juga sanak saudaranya, tetangga-tetangga di sekitarnya. Dikatakan di situ mereka bersukacita karena Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepada Zakaria dan Elisabet. Saudara, menarik di sini kata yang dipakai Lukas untuk menuliskan kenapa mereka bersukacita. Lukas tidak berkata bahwa tetangga-tetangga sanak saudara Elisabet itu bersukacita karena Elisabet akhirnya punya seorang laki-laki. Ya, saudara, kita masih ingat Elisabet adalah seorang wanita yang dinyatakan sebelumnya dia adalah wanita yang sudah tua dan dia sudah mandul. Dia sebelumnya tidak pernah memiliki atau melahirkan seorang anak. Mereka juga berkata sukacitanya itu bukan terjadi karena mereka melihat bayi yang lucu, bayi yang imut-imut. Ya, kalau saudara kita zaman sekarang ini, kalau kita lagi pergi ke rumah sakit ngelihat ada rekan kita yang baru lahiran, kita pasti wah gemes, lucu ngelihat bayi yang baru lahir. Tetapi di sini dikatakan bukan karena itu mereka bersukacita, tapi dikatakan mereka bersukacita karena rahmat Tuhan yang besar itu ada di dalam Zakaria dan Elisabet. Saudara, saya ingin meng-highlight, memfokuskan apa arti dari kata rahmat Tuhan. Kenapa rahmat Tuhan ini dapat memberikan sukacita kepada orang-orang dan juga pada Zakaria dan Elisabet pada zaman itu. Saudara, mungkin di zaman sekarang ini kita sudah jarang sekali mendengar kata rahmat. Jadi nggak heran kalau kita bingung, dan saya sendiri pun waktu membaca bagian ini, saya sedikit kebingungan apa sih sebenarnya arti kata rahmat ini. Nah, saudara, jadi saya melihat di dalam bahasa aslinya, ternyata di dalam bahasa Yunani, di bahasa yang Lukas pakai untuk menulis surat ini, kata rahmat itu memiliki sinonim dengan kata kemurahan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah kata mercy. Jadi dengan kata lain, saudara, Lukas di sini mau mengatakan bahwa Tuhan menggenapkan janji kelahiran Yohanes karena Tuhan telah menunjukkan kemurahannya. He has shown His mercy yang begitu besar bagi Zakaria dan Elisabet. Tapi mungkin kita bertanya-tanya kembali, saudara, apa sih sebenarnya arti kata kemurahan atau kata mercy ini? Dalam definisi sederhananya, kemurahan atau mercy dapat berarti kita
tidak menerima apa yang seharusnya kita layak terima. Saya ulangi sekali lagi. Dalam definisi sederhananya, kata mercy atau kemurahan ini berarti kita tidak menerima apa yang seharusnya kita layak terima. Karena itu saudara, kata kemurahan sangat identik dengan pengampunan atas suatu konsekuensi atau hukuman yang sebenarnya layak diterima oleh seorang, dan orang ini pastinya adalah orang yang telah melakukan satu kesalahan. Kata ini lazim saudara kalau zaman sekarang dipakai kepada seorang narapidana di penjara yang mendapatkan pengampunan atau mendapatkan grasi dari presiden sehingga terbebas dari hukumannya di dalam penjara. Artinya narapidana mendapatkan kemurahan dari presiden. Nah, kalau kita balik lagi kita melihat kepada narasi Zakaria dan Elisabet, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa mereka mendapatkan kemurahan? Apakah mereka itu orang jahat? Apa kesalahan yang telah mereka lakukan sehingga mereka memperoleh kemurahan, memperoleh pengampunan dari Tuhan? Bukankah kalau kita ingat waktu kita membaca narasi tentang bagaimana Lukas memperkenalkan Zakaria dan Elisabet di awal pasal pertama, dibilang di situ mereka berdua adalah orang yang hidup benar, hidup taat dalam segala perintah Allah tanpa bercacat. Ini adalah satu pernyataan yang sangat tinggi sekali diberikan oleh Lukas kepada Zakaria dan Elisabet. Lalu kenapa Lukas mengatakan Zakaria dan Elisabet mendapatkan kemurahan? Bukan hanya kemurahan, tapi dikatakan kemurahan yang besar dari Tuhan. Saudara, saya ingin kita flashback sedikit dengan apa yang terjadi pada saat Zakaria bertemu dengan malaikat, pada saat yang menerima janji kelahiran Yohanes Pembaptis pada saat itu. Kalau saudara ingat, waktu malaikat Tuhan telah memberikan janjinya kepada Zakaria, apa yang menjadi respon Zakaria? Zakaria nggak percaya akan janji itu. Zakaria berkata balik kepada malaikat yang telah memberikan janji itu, dia bilang, bagaimana mungkin istrinya dia, Elisabet, yang sudah tua dan mandul, dapat melahirkan seorang anak? Dan saudara, ternyata respon dari Zakaria ini bukan respon yang sembarangan. Memang betul kalau kita lihat ini adalah respon yang kelihatannya wajar, karena di dalam pengertian kita, hukum alam berkata tidak mungkin seorang wanita mandul, wanita yang sudah tua, itu dapat mengandung, melahirkan seorang anak. Tapi sebenarnya ketidakpercayaan Zakaria ini, pertanyaan Zakaria ini saudara, adalah sebenarnya suatu kesalahan yang besar, suatu dosa ketidakpercayaan yang besar di mata Tuhan. Mengapa demikian? Saya ingin membeberkan beberapa fakta di sini saudara. Kenapa saya katakan pernyataan Zakaria ini adalah satu dosa yang besar? Pertama, kita mesti ingat siapa itu Zakaria saudara. Dia adalah seorang imam. Dan kalau saudara di sini pernah belajar, apa sih tugas seorang imam, terutama seorang imam di Perjanjian Lama? Ada banyak tugas dari seorang imam. Salah satunya adalah imam bertugas untuk mengajarkan, mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan kepada umat-umat Allah. Tugas keimaman itu saudara dapat mungkin lihat, refleksikan di zaman sekarang ini seperti tugas misalkan seperti Fariza dan saya yang berkhotbah di sini menyampaikan firman Tuhan setiap hari Sabat atau setiap hari Minggunya. Dan yang pasti, karena seorang imam bertugas untuk mengajar, untuk berkhotbah, dia pasti adalah orang yang sudah hafal betul, sudah paham betul firman Tuhan lebih daripada orang-orang kebanyakan. Dan saudara, seharusnya juga Zakaria sebagai seorang imam yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dia harusnya sudah tahu juga sebenarnya tentang janji kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Kalau saudara buka di kitab Maleakhi pasal ketiga, di situ tertulis janji bahwa Tuhan akan memberikan seorang pembuka jalan bagi Mesias nantinya. Dan menariknya lagi saudara, kalau kita perhatikan nanti di narasi malaikat berjumpa dengan Zakaria, malaikat di situ bahkan menyebut janji itu dengan dia mengutip kembali yang dikatakan di Maleakhi pasal 3 itu. Tapi di sini, Zakaria sebagai seorang imam yang sudah menguasai, yang sudah tahu, dia nggak percaya ternyata saudara dengan apa yang dia tahu, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi kita di sini, Zakaria tidak mempercayai firman yang dia telah pelajari dan dia telah.
Gak sampai di situ aja saudara. Kalau kita mengingat tentang kelahiran dari wanita yang mandul, Zakaria sebagai orang yang menguasai firman Tuhan, dia pastinya sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan kisah bagaimana Tuhan membawa seorang bayi dari wanita yang mandul. Sebut saja saudara, paling tidak ada 5 wanita di dalam perjanjian lama yang telah mengalami hal tersebut. Sarah, Ribka, Rahel, Manoah itu ibu dari Samson, dan yang terakhir Hana, ibu dari Samuel. Sudah ada 5 saudara. Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang lebih berkuasa daripada kondisi manusia pada umumnya. Tuhan juga sudah membuktikan itu saudara 5 kali, bukan cuma 1 kali. Tapi Zakaria juga tidak percaya. Zakaria tidak percaya Tuhan mampu melakukan hal-hal yang mustahil, yang melebihi apa yang ia dapat duga dan dapat ekspektasikan. Dan yang terakhir saudara, ingat di mana Zakaria mendapatkan atau bertemu dengan malaikat pada saat itu. Dikatakan di situ, Zakaria bertemu malaikat pada saat ia sedang mendapatkan kesempatan, mendapatkan giliran untuk memberikan persembahan di dalam bait Allah. Dan tepatnya, dia waktu itu mendapatkan giliran untuk masuk ke dalam satu ruang yang dinamakan ruang Maha Kudus di dalam satu bait Allah. Dan saudara, kalau kita mempelajari di dalam perjanjian lama, ruang Maha Kudus ini bukanlah ruangan yang sembarangan boleh dimasuki orang. Karena disitulah kita mempercayai hadir. Ruang Maha Kudus adalah simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bangsa Yahudi, bangsa Israel pada saat itu. Dan saudara, dengan kata lain, saat seseorang atau seorang imam diperkenankan masuk ke ruang Maha Kudus, itu berarti imam itu sebenarnya sedang berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan di situ malaikat Tuhan menghampiri dia, memberikan firman yang kita percaya saudara, karena itu terjadi di dalam ruang yang sangat suci, dalam ruang Maha Kudus, itu pasti adalah firman yang berasal dari Tuhan langsung kepada Zakaria. Karena nggak ada orang lain, nggak ada kuasa lain yang bisa masuk ke dalam tempat itu. Jadi saudara, kalau kita lihat, Zakaria ini nggak percaya pada firman Tuhan, tapi dia sendiri sebenarnya tidak mempercayai tentang atau mempercayai Tuhan itu sendiri pada saat itu. Jadi kalau kita dari fakta-fakta ini, kita bisa katakan kebangetan Zakaria nggak percaya akan janji Tuhan. Tapi saudara, kita juga sebenarnya orang-orang yang sama kebangetannya sama kayak Zakaria. Tuhan telah menyatakan firman kepada kita. Dikatakan di Roma pasal pertama, kalau kita membaca di situ Paulus berkata Tuhan menyatakan dirinya dengan nyata kepada semua manusia. Tapi manusia menolak Tuhan. Manusia sengaja menekan kebenaran Tuhan. Oke, mungkin saudara berkata, ya kita susah percaya sama Tuhan karena Tuhan nggak kelihatan. Kita kurang cukup punya bukti untuk mengerti tentang janji Tuhan, tentang keberadaan atau kebenaran tentang Tuhan. Banyak hal tentang Tuhan yang kelihatannya nggak masuk akal. Dan bagaimana kita bisa mempercayainya? Tapi kalau kita balik pada apa yang terjadi pada Zakaria, saudara, Zakaria itu kurang apa? Kurang jelas apa? Tapi dia tetap menolaknya bukan karena dia kurang bukti. Dan begitu pun kepada kita, saudara, kita menolak Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, bukan karena kita kurang bukti, tetapi karena satu faktor besar yang menghalangi kita dengan Tuhan, yang tidak lain tidak bukan adalah dosa kita. Dosa menjadi penghalang besar kita untuk melihat Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Dosa telah membutakan kita akan Tuhan, dan dosa telah membuat hati kita pada dasarnya menolak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa bukan hanya berbicara tentang masalah intelektual kita saja, saudara. Tapi dosa berbicara tentang masalah hati dan moral, lebih daripada masalah intelektual. Karena dosa kita menjadi ragu akan janji-janji Tuhan.
Karena dosa juga saudara, kita seolah menganggap kalau Tuhan itu nggak ada dan nggak relevan dari kehidupan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin saudara di sini, para jemaat ibadah sore, saudara mungkin berpikir, kita udah cukup hidup benar kok sepertinya. Kita udah cukup berusaha menaati perintah-perintah Tuhan. Saudara di sini saya tahu banyak yang rutin datang ke ibadah, ikut CG, Bible study. Saudara juga memiliki sikap hidup yang kelihatannya baik, jarang menyakiti orang, jarang mencurangi, membohongi orang lain. Tetapi saudara, hal tersebut tidak semata-mata menutupi kecenderungan dosa, terutama dosa ketidakpercayaan seperti yang dilakukan oleh Zakaria. Ingat, saudara, Zakaria dikatakan sebagai orang yang benar, orang yang taat, tidak bercacat celah. Tetapi bukan berarti dosa itu tidak lagi masuk atau menggerogoti dirinya. Zakaria juga masih tidak kebal terhadap dosa, saudara. Dan bagaimana kita melihat ketidakpercayaan itu terjadi di dalam kehidupan kita sekarang? Saudara, mungkin saya percaya di sini kita tidak pernah yang namanya menyangkali atau menghujat Tuhan bahkan. Tapi seringkali kita menghadapi atau tidak percaya dengan Tuhan dalam beberapa kondisi-kondisi. Misalkan bagi pasangan suami istri di sini, saat kita sedang berkonflik, saat kita sedang merasa tidak senang dengan pasangan kita, kita melihat pasangan kita tuh bikin kita nggak sabaran, bikin kita emosian, yang membuat kita tuh rasanya pengen bertindak keras pada pasangan kita. Kita mau menindas dia, kita mau marahin dia, kita mau menghukum dia. Tapi sebenarnya saudara, saat kita berasa kita mau menindas pasangan kita, di situ sebenarnya kita sedang tidak percaya dengan satu janji Tuhan dalam kehidupan pasangan suami istri, bahwa Tuhan telah mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Jadi saat kita menyakiti pasangan kita, di situ sebenarnya kita juga sedang menyakiti diri kita sendiri. Tapi bukankah kita sering menyakiti atau memiliki tendensi kecenderungan untuk mau menyakiti pasangan kita? Saya pun mengakui itu terjadi dalam kehidupan saya dengan pasangan saya. Atau mungkin dalam bisnis dan pekerjaan kita. Saudara, kita tahu kondisi pekerjaan, kondisi bisnis lagi cukup sulit belakangan ini. Terdengar banyak terjadi berita-berita PHK. Kita dengar juga banyak bisnis-bisnis yang mengalami penurunan yang tajam karena kondisi yang tidak menentu dan lain sebagainya. Dan saudara, dengan alasan kita mau survive, dengan alasan supaya kita dapat terus mempertahankan pekerjaan kita, kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak terpuji di dalam bisnis kita. Kita mungkin mau mengakali pajak, mungkin kita mau menawarkan barang atau jasa dengan marketing yang bohong, atau mungkin kita sering mengeluh tentang pekerjaan kita diberikan pekerjaan yang begitu banyak dan akhirnya yang ada di dalam diri kita selalu komplain, nggak happy. Dan sebenarnya saudara, saat kita berkompromi di dalam bisnis kita mengeluh terus-terusan, kita tidak merasakan damai sejahtera. Di situ sebenarnya kita juga sedang tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan sebenarnya telah memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita saat ini. Dia tetap dapat mencukupi kebutuhan kita, memelihara kebutuhan jasmani kita, jiwa kita, rohani kita melalui pekerjaan atau bisnis kita saat ini. Dan jika saya mau melanjutkan bisnis ini saudara dalam kehidupan kita, saya rasa kita nggak akan pulang-pulang. Karena jam 6 nanti kita mau bisnis gathering saudara ya. Jadi saya stop di situ. Silakan saudara renungkan dalam kehidupan saudara bagaimana rentannya kita tidak mempercayai Tuhan. Dan sama seperti Zakaria, Tuhan tidak membiarkan dia begitu saja di dalam kondisi ketidakpercayaan. Sebenarnya saudara, ada satu hal yang fatal yang sebenarnya datang kepada kondisi ketidakpercayaan kita, yaitu ada hukuman yang setimpal, yaitu dikatakan sebagai maut yang datang atas dosa ketidakpercayaan kita. Saat Zakaria tidak mempercayai janji Tuhan,
Menariknya saudara, Zakaria sebenarnya layak menerima hukuman ini. Apalagi dia sedang berada di dalam ruang Maha Kudus. Biasanya saudara, para imam atau orang-orang yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan dia melakukan satu kesalahan, satu dosa yang besar, dia di situ biasanya langsung diambil nyawanya oleh Tuhan. Tuhan mendatangkan hukuman langsung kepada orang-orang di situ. Pastilah dia mati. Tetapi menariknya Tuhan tidak memberikan hukuman maut pada Zakaria pada saat itu. Tuhan malah masih tetap memakai Zakaria yang tidak percaya untuk menggenapkan janji Yohanes Pembaptis ini ke dalam dunia. Tuhan tetap memakai Elizabeth untuk membawa Yohanes Pembaptis ini, meskipun Zakaria telah menunjukkan ketidakpercayaan yang dosanya begitu besar. Dan itulah mengapa waktu kita membaca kelahiran Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa Zakaria dan Elizabeth mendapatkan kemurahan yang besar dari Tuhan. Karena dosa ketidakpercayaan Zakaria yang begitu besar itu telah diampuni oleh Tuhan. Saudara, kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi Zakaria tidak semata-mata membatalkan hukuman maut yang seharusnya Zakaria terima. Karena jika Tuhan tidak menghukum dosa, artinya Tuhan telah melanggar keadilannya yang kudus. Saudara, dosa itu pasti mendatangkan maut. Dan hal ini akan Tuhan berikan atau Tuhan jatuhkan secara konsisten sampai selama-lamanya. Lantas kalau begitu pertanyaannya, bagaimana Tuhan tetap mengampuni Zakaria dan tetap menjatuhkan hukuman dosa yang telah diperbuat oleh Zakaria? Menariknya sekali, hukuman Zakaria itu tidak dibatalkan, tetapi ditanggung oleh pihak yang lain. Dan siapa yang menanggung hukuman Zakaria? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kebenaran Injil yang berkata bahwa dosa kita telah dihapus, ketidakpercayaan kita telah diampuni oleh Tuhan, itu tidak terjadi begitu saja. Tuhan Yesuslah yang sebenarnya telah menanggung hukuman kita. Kristus yang selalu hidup benar dan percaya penuh pada Bapa, dia rela dihancurkan sampai akhirnya mati di atas kayu salib, supaya kita yang tidak percaya ini, saudara, dapat selamat dari hukuman dosa. Dan saudara, Injil yang kita dengar, yang kita terima dan kita hidupi, itu adalah wujud kemurahan Tuhan bagi kita. Kemurahan yang dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang kudus dan tak bercelah. Dan saudara, hendaknya perenungan hari ini akan siapa diri kita, akan bagaimana Kristus menyatakan dirinya kepada kita, memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita, menyadarkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita sejatinya bukan orang yang layak mendapatkan kehidupan ini. Yang kita layak dapatkan itu sebenarnya adalah kematian, saudara. Karena kita tidak percaya, karena kita masih hidup dalam dosa-dosa kita yang terus menggerogoti kita. Tetapi saudara, fakta bahwa kita sekarang masih dapat menikmati hidup kita masih dapat beribadah kepada Tuhan saat ini, saudara dapat mengenal Tuhan, menyembahnya dengan benar. Itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Saudara, hidup kita ini layaknya seperti seorang narapidana yang diampuni kesalahannya, yang dibebaskan dari hukumannya, saudara. Tetapi saudara, kemurahan Tuhan bukan hanya berbicara tentang pengampunan semata. Tuhan tidak mengampuni kita dan melepaskan kita begitu saja sekarang ini. Tetapi ada tujuan di dalam pengampunan yang Ia nyatakan bagi kita. Kemurahan Tuhan akan membawa kita untuk mengubah ketidakpercayaan kita menjadi kepercayaan yang sungguh. Dan kita masuk ke poin yang kedua. Tuhan mentransformasi kita, Injil mentransformasi kita di dalam kasih karunia-Nya agar kita dapat percaya penuh pada janji Tuhan. Saudara, Zakaria sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan tetap memakai Zakaria dan Elizabeth untuk menggenapkan janjinya. Tetapi kalau kita lihat di akhir cerita Zakaria waktu ia bertemu dengan malaikat pada saat itu, Zakaria tidak dilepaskan begitu saja oleh Tuhan. Ada konsekuensi yang Tuhan berikan atas ketidakpercayaan Zakaria. Tuhan membuat Zakaria menjadi bisu. Malaikat mengatakan pada saat itu kalau Zakaria tidak bisa berkata apa-apa sampai tiba waktunya janji Tuhan digenapi. Dan konsekuensi yang diterima Zakaria itu sebenarnya ada satu konsekuensi yang besar, saudara. Kenapa begitu? Kita ingat, siapa itu Zakaria? Dia adalah seorang imam. Kita ingat juga apa tugas seorang imam? Salah satunya itu menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Tugas
tugas seorang imam ya seperti yang saya sudah katakan tadi, seperti saya dan Pak Riza, berkhotbah setiap minggunya. Dan menurut saudara, kemampuan terpenting apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang imam? Tentunya kemampuan untuk berkata-kata, untuk berbicara. Dan saudara, waktu Tuhan memberikan kebisuan kepada Zakaria, di situ sebenarnya Tuhan sedang menutup hal yang terpenting, hal yang terbaik dalam diri Zakaria, yaitu mulutnya, sehingga ia tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang imam pada saat itu. Bayangkan saudara, apabila Pak Riza atau saya tidak dapat berbicara, mungkin kita akan mundur dari jabatan ini sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah. Tapi Tuhan melakukan itu pada Zakaria. Kenapa Tuhan melakukan ini pada Zakaria? Kalau kita kembali kepada perikop di ayat 59-64, kita akan menemukan jawabannya di situ. Kenapa Tuhan menutup mulut Zakaria sampai sebegitunya? Saudara, pada saat Yohanes Pembaptis lahir, pada saat itu di hari ke-8, menurut tradisi orang Yahudi, Yohanes Pembaptis ini harus disunat dan diberikan nama. Jadi pada saat lahir, tradisi Yahudi itu berkata bahwa bayi yang baru lahir itu nggak langsung diberikan nama oleh ayah atau ibunya, biasanya seperti itu. Tetapi biasanya di hari ke-8 pada saat ada penyunatan atau mereka menyunat bayi yang baru lahir itu, mereka mengundang sanak saudara, mereka mengundang kerabat-kerabatnya, dan biasanya saudara, nama bayi yang baru lahir itu tidak ditentukan sendiri, tapi ditentukan oleh kesepakatan dari kerabat-kerabat atau keluarga-keluarga besarnya mereka. Nah saudara, pada saat itu Yohanes disunat, ya, dan terjadi satu kekisruhan pada saat mereka memberikan nama kepada bayi Yohanes ini. Awalnya saudara, para orang-orang yang datang di situ berkata mereka mau memberikan nama bayi Yohanes ini dengan nama Zakaria, nama ayahnya sendiri. Dan ini adalah hal yang lazim pada saat itu saudara, karena pada saat itu anak pertama, yaitu Yohanes ini kan anak pertama ya dari Zakaria dan Elisabeth. Anak pertama itu lazim untuk mewarisi nama dari ayahnya sendiri, karena nama ayah itu mengandung legacy, warisan. Inilah yang akan meneruskan legacy dan warisan dari keluarga tersebut. Jadi nama ini adalah nama yang penting di dalam tradisi pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam peristiwa itu, Elisabeth yang akhirnya berbicara, karena Yohanes nggak bisa berbicara, dia bilang, no, namanya bukan Zakaria, tapi anak ini akan diberi nama Yohanes. Dan pada saat itu orang yang mendengar kaget, karena dia bilang nama itu tidak ada di dalam keluarganya mereka, tidak ada di dalam tradisi keluarganya mereka. Ini saudara, saya ibaratkan seperti misalkan zaman sekarang ini ada anak orang Batak lahir dikasih nama Alyong, nama Tionghoa. Seperti itu saudara, kurang lebih apa yang terjadi. Mereka tidak pernah mendengar, tidak ada di dalam garis keturunan mereka nama Yohanes. Dan mereka, orang-orang itu berusaha untuk membujuk Zakaria, ya, membujuk Zakaria yang bisu pada saat itu, bilang, jangan kasih nama itu, kasih namanya harus Zakaria. Nah, sebenarnya saudara, Zakaria bisa saja mengikuti kemauan orang-orang di sana. Apalagi seperti yang saya bilang, nama Zakaria itu sebenarnya adalah nama yang masuk akal, dan pastinya Zakaria atau seorang bapak pada zaman itu senang kalau memiliki penerus garis keluarganya. Tetapi Zakaria yang bisu berinisiatif tulis dan menuliskan bahwa nama anak itu adalah Yohanes. Karena nama ini adalah nama yang Tuhan janjikan saat malaikat menemui dirinya di dalam bait Allah pada saat itu. Dan Yohanes, nama ini berarti Tuhan berkenan kepada, itu adalah Yohanes dalam bahasa asli. Dan di sini saudara, kita melihat ada satu perubahan yang terjadi dalam diri Zakaria. Zakaria sebelumnya seorang yang skeptis dengan janji Tuhan, dia tidak percaya dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan kepada Elisabeth dan kepada dirinya. Dan ia berubah, saudara, kita di sini menjadi orang yang teguh memegang janji Tuhan, meskipun dia harus melewati tantangan budaya, tantangan tradisi yang menurut orang-orang pada saat itu adalah sesuatu yang berharga dan penting. Dan di sini kita melihat Zakaria lebih memegang janji Tuhan,
daripada kebudayaan dan keluarganya penting. Dan para penafsir Alkitab setuju mengatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam diri Zakaria ini terjadi karena Tuhan telah membuat dia bisu. Tuhan membuat dia bisu sebagai bentuk bagaimana Tuhan merendahkan kehidupan Zakaria begitu rupa. Ia menutup hal terbaik dalam dirinya agar Zakaria dapat belajar, dibentuk untuk mempercayai Tuhan di dalam kehidupan. Dan saudara, bukankah Tuhan juga seringkali merendahkan hidup kita seperti yang dialami oleh Zakaria untuk membawa perubahan dalam kehidupan kita? Tuhan melakukan ini, saudara, dengan juga seringkali menutup hal yang kita anggap penting, yang kita anggap membanggakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan seringkali melakukannya dengan mengizinkan hal-hal yang gak enak terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak kita harapkan dapat terjadi, seperti misalnya masalah hidup, konflik dengan rekan-rekan sesama kita, bencana, penderitaan-penderitaan hidup. Dan proses perendahan hidup ini bukanlah proses yang mudah untuk kita jalani, saudara. Tetapi ini adalah proses yang sangat efektif untuk mengubah kita, terutama untuk mengubah ketidakpercayaan kita menjadi kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena saudara, hal terbesar yang sering kali membuat kita tidak percaya pada Tuhan itu sebenarnya apa? Kehebatan kita. Kita mungkin pernah berpikir, kalau saya mampu melakukan ini dengan kekuatan saya sendiri, ngapain saya perlu Tuhan? Kalau saya bisa menganalisa, memprediksi, merencanakan kehidupan saya dengan kemampuan saya, dengan kepintaran, kebijaksanaan saya, maka saya nggak perlu lagi bergantung sama Tuhan. Karena kita merasa rencana kita juga udah cukup. Saudara bisa berpikir kalau kita ini hebat, kita ini mampu merencanakan, mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai ada satu masalah terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita harapkan. Siapa yang sangka, saudara, COVID 2 tahun yang lalu datang memporak-porandakan segala rencana kehidupan kita. Saya percaya hampir kebanyakan dari kita di sini, setelah saat COVID itu datang, kita semuanya kelabakan. Banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang harus kita cancel, yang harus kita sesuaikan. Dan banyak dari kita, saudara, yang tidak siap dan bahkan membuat keadaan yang terjadi di dalam diri kita saat ini membuat diri kita stres. Banyak bisnis yang rugi besar, bahkan sampai gulung tikar. Banyak yang kena ancaman PHK. Banyak juga yang saya dengar mengalami kesulitan di dalam kondisi rumah. Seorang ayah dan ibu harus sekarang juga ikut mengajar anak-anaknya, mengurus sekolah anak-anaknya di rumah. Dan banyak sekali saudara saya mendengar banyak pasangan yang ribut, berantem, bahkan sampai berpisah dalam 2 tahun terakhir ini. Dan saudara juga bahkan dalam 2 tahun terakhir ini saya paling banyak mendengar dalam hidup saya berita meninggal. Apakah itu terjadi karena COVID atau karena penyakit-penyakit lainnya, musibah-musibah lainnya yang terjadi di lingkaran rekan-rekan saya. Saudara, Tuhan mengizinkan COVID dan penderitaan-penderitaan lain terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya di sini agar kita sadar siapa diri kita sebelumnya. Tuhan mau merendahkan diri kita dari kehebatan kita, dari apa yang kita pikir kita bisa lakukan. Tuhan dengan mudahnya dapat menginterupsi segala rencana kita, mengubah apa yang kita tadi merasa hebat menjadi kita nggak mengerti apa-apa. Dan Tuhan sebenarnya dapat mengubah itu dengan membalikan telapak tangan, semudah membalikan telapak tangan kita. Tetapi saudara, Tuhan tidak melakukan ini semua untuk mempermainkan kita semua. Tuhan merendahkan diri kita oleh berbagai masalah dan penderitaan hidup agar kita kembali menyadari siapa yang sesungguhnya berkuasa di balik dunia ini, di balik kehidupan kita ini. Dan saudara, untuk kita melihat bagaimana Tuhan mengendalikan kehidupan kita, berkuasa mengatur segalanya dalam kehidupan ini. Bahkan Dia berkuasa untuk mengatur untuk kebaikan dan kemuliaan-Nya. Kita harus direndahkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Karena di saat kita rendah saja, kita baru akan menyadari bahwa Tuhan telah memberikan hidup ini bukan karena kuat gagah kita, tapi kembali kita akan melihat Tuhan memberikan hidup ini hanya karena kemurahan-Nya saja. Dan saudara, saat kita merasa tidak mampu, saat kita merasa tidak hebat,
Saat kita merasa tidak berdaya karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan menutup apa yang terbaik dalam kehidupan kita bisa saja. Disitulah kita dapat melihat bahwa Tuhan itu much better than us. Tuhan itu jauh lebih berkuasa, lebih capable daripada kita. Bahkan orang-orang atau pihak-pihak manapun di dalam dunia ini. Dan di situ kita bisa percaya, kita bisa trust Him sepenuh-penuhnya dalam hidup kita. Meskipun apa yang Tuhan nyatakan kepada kita mungkin tidak kita mengerti saat itu. Meskipun jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu jalan yang sulit, tapi Tuhan tidak mempermainkan kita. Dia menyatakan semuanya untuk kebaikan dan kemuliaan kita sendiri. Saudara, kalau saya merefleksikan kehidupan saya selama setahun terakhir ini, saya merasa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan betul-betul merendahkan diri saya sedemikian rupa di dalam pelayanan, dalam kehidupan saya. Saya harus mengakui tahun ini bukan tahun yang mudah buat saya, saudara. Ada berbagai macam masalah, konflik, yang terjadi dalam kehidupan saya. Mulai dari target saya yang tidak tercapai, ada beberapa hal, proyek-proyek yang gagal, terjadi konflik-konflik dalam kehidupan saya yang nggak mudah saya lewatin, saudara. Dan beberapa saudara di sini yang pernah mendengar kisah saya, kalau saya sharing, tahu betapa berat konflik-konflik itu terjadi dalam kehidupan saya. Bahkan saudara, ini saya mau jujur sama saudara, saya sempat pikiran mau mundur dari pelayanan. Tapi sekarang saudara, saat saya flashback, merefleksikan lagi, perjalanan yang Tuhan berikan pada saya di tahun ini, saya malah jadi bersyukur, saudara. Saya bersyukur Tuhan mengizinkan berbagai masalah terjadi, ada banyak konflik, ada banyak kritikan dalam hidup saya, ada banyak kegagalan. Karena ini Tuhan lagi merendahkan diri saya sehebat-hebatnya. Dan saya bersyukur kenapa, saudara? Saya bersyukur karena di saat-saat ini, di tahun ini, saya betul-betul melihat tangan Tuhan bekerja. Di mana di tengah-tengah kegagalan saya, Tuhan masih memberikan pertumbuhan di dalam pelayanan. Di tengah-tengah konflik yang terjadi, Tuhan membawa saya tanpa saya sadari menjadi orang yang lebih sabar, yang lebih bisa menerima saudara-saudara di tempat ini atau di luar sana, lebih belajar bisa menghargai orang lain lebih lagi. Karena saya berasa waktu saya rendah pada saat itu, saya berasa saya tidak mampu apa-apa. Saya melihat ada satu pribadi yang menghargai saya, begitu luar biasa, yaitu Kristus. Dan di situ saya melihat, saudara, bahwa Kristus yang telah mati buat saya yang tidak layak ini, memberikan saya kekuatan, memberikan saya motivasi dan dorongan untuk tetap terus bertahan di dalam pelayanan ini, tetap maju, menggembalakan bersama-sama dengan Pak Riza di dalam gereja ini, saudara. Karena anugerah Tuhan begitu besar bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan masih tetap mau memakai gereja ini untuk kemuliaan. Dan mungkin saya nggak akan sadari hal ini, saudara, kalau dalam setahun terakhir saya tidak mengalami proses kerendahan diri yang luar biasa dari Tuhan. Saya katakan, bukan berarti tahun depan akan menjadi lebih baik bagi saya nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti, saat Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, saat Dia lagi mau merendahkan diri kita sepenuh-penuhnya, di situ sebenarnya adalah pemurahan Tuhan bagi kita sekali. Dia mau membentuk hidup, Dia mau mengarahkan mata kita kembali kepada dirinya yang mulia dan kudus, yang lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan. Dan saat kita melihat kemuliaan yang begitu besar itu, disitulah, saudara, sukacita yang besar terjadi. Yang terrealisasi juga dalam kehidupan Zakaria, di mana saat ia membuka mulutnya, saudara, Tuhan membuka kembali mulutnya.
yang keluar, yang mengalir kata-kata yang keluar dari mulut Zakaria adalah puji-pujian, ucapan syukur, sukacita yang melimpah pada Tuhan. Dan biar saudara, hal ini mengingatkan kita kembali bahwa Injil betul-betul mengubah kita. Meskipun melewati jalan yang sulit, tapi itu adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan yang Dia telah nyatakan kepada kita terlebih dahulu di atas kayu salib yang membebaskan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh Kau Allah yang pemurah. Kemurahan-Mu lebih besar melampaui dosa-dosa kami, Tuhan. Dan siapakah kami, Tuhan, yang layak menerima anugerah yang begitu besar ini, kemurahan dan pengampunan daripada-Mu saja, Tuhan. Kiranya Tuhan, berita Injil yang kami dengar hari ini membawa kami terus untuk mawas diri, kembali menyadari siapakah diri kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang hebat di hadapan-Mu, tapi kami adalah orang-orang yang telah diampuni di hadapan-Mu. Dan biar status ini, keberadaan ini membuat kami semakin merendah di hadapan-Mu, semakin merendah dan melihat bahwa Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang lebih berkuasa, Kau Allah yang menyatakan kemuliaan di dalam kerendahan kami. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami berdoa dan bersyukur.